Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar tentang kisah-kisah mistis yang terjadi di jalur pendakian gunung? Sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib terasa begitu tipis? Apakah Anda percaya bahwa ada arwah yang masih terjebak di alam ini, mencari jawaban atau bahkan penebusan? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah perjalanan yang membawa kita ke sebuah tempat bernama Pasar Setan, di jalur pendakian Gunung Lawu, Jawa Tengah. Sebuah tempat yang dipercaya sebagai lokasi berkumpulnya makhluk tak kasat mata. Namun, apa yang terjadi jika segerombol pendaki tersesat di sana dan bertemu seseorang yang seharusnya sudah meninggal 10 tahun lalu? Dengarkan kisah ini dengan hati terbuka, karena Anda mungkin tidak akan pernah melihat gunung dengan cara yang sama lagi. 5 orang pendaki Bima, Ayu, Raka, Citra, dan Seno berangkat dari kota Solo menuju Gunung Lawu. Gunung ini terkenal bukan hanya karena pemandangannya yang indah, tetapi juga cerita mistisnya. Mereka berangkat di pagi hari, dengan penuh semangat dan membawa peralatan lengkap. "Aku dengar jalur Cemoro Sewu punya cerita mistis," ujar Ayu sambil tersenyum tipis. "Cerita begitu kan banyak, cuma buat nakut-nakutin orang," balas Raka, mencoba meremehkan. Mereka mulai mendaki setelah makan siang. Jalur itu awalnya terasa menyenangkan, dengan pemandangan hutan pinus dan angin sejuk yang menemani. Namun, ketika sore tiba, suasana berubah. Kabut tebal turun dengan cepat, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. "Kenapa tiba-tiba jadi dingin banget, ya?" tanya Citra sambil merapatkan jaketnya. "Biasa, hawa gunung. Jangan terlalu dipikirin," jawab Bima, mencoba menenangkan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suara-suara alam yang biasanya menjadi teman pendaki, seperti gemericik air atau kicauan burung, mendadak hilang. "Rasanya sunyi banget," gumam Seno. Perasaan tidak nyaman mulai menghantui mereka. Tapi mereka terus berjalan, berharap segera menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Malam semakin larut, dan mereka belum juga menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Kabut semakin tebal, membuat mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Kompas yang mereka bawa berputar tanpa arah, dan GPS ponsel mereka tidak berfungsi. "Kita nggak mungkin salah jalan, kan?" tanya Ayu dengan nada cemas. "Harusnya nggak. Jalur ini jelas, tapi entah kenapa semuanya terasa berbeda," jawab Seno sambil mengamati sekitar. Tiba-tiba terdengar suara seperti keramaian di kejauhan, samar-samar seperti suara orang-orang bercakap-cakap. Suara itu tidak cocok dengan suasana sepi dan kabut pekat di sekitar mereka. "Dengar itu?" tanya Citra, matanya melebar. "Suara pasar." Raka memiringkan kepalanya, berusaha menangkap suara itu lebih jelas. Mereka memutuskan untuk mendekati sumber suara. Makin mendekat, suara itu semakin jelas. Terdengar suara pedagang menawarkan dagangan dan gelak tawa yang terasa aneh, seolah-olah tidak berasal dari manusia biasa. Namun, ketika mereka sampai di tempat itu, pemandangan di depan mereka membuat bulu kuduk meremang. Mereka tiba di sebuah lapangan yang dipenuhi pedagang dengan barang dagangan aneh. Ada kain bercahaya, makanan yang tampak membusuk namun beraroma harum, dan benda-benda lain yang tidak mereka kenali. Pembeli-pembelinya adalah sosok-sosok tinggi dengan wajah buram, seolah-olah ditutupi bayangan. "Ini apa? Kita di mana?" bisik Ayu, tubuhnya gemetar. "Pasar Setan," gumam Seno. Mereka semua saling menatap, tak percaya bahwa cerita yang selama ini dianggap mitos kini terjadi di depan mata mereka. Mereka berdiri membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Suara-suara dari pasar itu begitu nyata, tetapi semuanya terasa salah. Setiap sosok yang berada di sana seperti melayang, tanpa bayangan, dan tanpa jejak kaki. "Ayo kita pergi dari sini," desis Ayu sambil menarik lengan Bima. Namun sebelum mereka bisa melangkah, seorang pria muncul dari balik kabut. Sosoknya tinggi dengan wajah yang sebagian tertutup topi lebar. Langkahnya perlahan, tetapi suara sepatunya bergema seolah-olah berada di ruangan kosong. Ketika dia semakin mendekat, mereka akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Seketika, tubuh mereka terasa kaku. "Gilang?" suara Seno terdengar gemetar. Wajah pria itu adalah wajah Gilang, teman mereka yang pernah mendaki Gunung Lawu 10 tahun lalu dan tidak pernah ditemukan. Tubuhnya terlihat seperti manusia, tetapi kulitnya pucat kehijauan, seperti mayat yang telah membusuk. "Sudah lama aku menunggu," kata Gilang dengan suara berat. "Gilang? Kamu? Ini nggak mungkin. Kamu sudah mati," teriak Raka, matanya tak bisa lepas dari sosok di depannya.
Aku memang sudah mati, jawab Gilang. Tapi aku tidak pergi kemana-mana. Aku terjebak di sini, sama seperti kalian akan segera terjebak. Kata-katanya membuat mereka semua mundur selangkah. Ayu menangis, sementara Citra memeluk ranselnya erat-erat. Kalian tidak boleh ada di sini. Tempat ini bukan untuk manusia hidup, lanjut Gilang. Satu-satunya cara keluar dari pasar setan adalah dengan menukar jiwa. Tukar jiwa? Maksudmu apa? Tanya Bima dengan suara bergetar. Seseorang harus tinggal di sini agar yang lain bisa pergi. Itu satu-satunya jalan, jawab Gilang dengan tenang, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Keheningan menggantung di antara mereka. Wajah-wajah penuh ketakutan kini dipenuhi kebingungan. Apakah ini hanya mimpi buruk, ataukah mereka benar-benar berada di ambang maut? Kamu bercanda, kan, Gilang? Ini nggak masuk akal, seru Raka dengan suara bergetar. Gilang hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Kabut di sekeliling semakin pekat, dan suara-suara dari pasar mulai terdengar lebih jelas. Sesekali, sosok-sosok bayangan dari pasar melirik ke arah mereka, seolah-olah menunggu sesuatu. Aku nggak punya alasan untuk bercanda, jawab Gilang dengan nada datar. Aku terjebak di sini 10 tahun karena kelompokku tidak mengambil keputusan. Mereka semua mati. Hanya aku yang bertahan, dan itu artinya aku harus tinggal. Kata-katanya membuat Ayu tersungkur, menangis histeris. Kita nggak bisa melakukan itu. Kita nggak bisa ninggalin siapapun di sini. Kalau begitu kalian semua akan mati, balas Gilang dingin. Aku hanya memberitahu kalian kenyataannya. Raka berdiri dan mendekati Gilang, wajahnya merah padam. Ini semua salahmu. Kalau kamu nggak muncul, kita nggak akan ada di situasi ini. Seno menarik Raka mundur. Kamu pikir berteriak akan membantu? Fokus, Ra. Kita harus cari jalan lain. Namun, waktu terasa semakin sempit. Langit yang tadinya gelap mulai menunjukkan semburat merah seperti fajar, tetapi warnanya terasa salah terlalu merah, seperti darah. Gilang memperingatkan mereka lagi, fajar pasar setan tidak seperti fajar biasa. Saat matahari terbit di sini, tidak ada yang bisa keluar. Kata-kata itu menambah tekanan bagi mereka. Semua mulai saling menyalahkan, dan ketegangan berubah menjadi kekacauan. Kita nggak bisa hanya duduk di sini, seru Citra. Aku akan coba cari jalan keluar. Citra, jangan pergi sendiri. Bima berteriak, tetapi terlambat. Citra berlari ke dalam kabut, dan tak lama kemudian terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Citra! Ayu mencoba berlari mengejarnya, tetapi Seno menahannya. Kita nggak bisa mengejarnya. Kabut itu seperti perangkap. Ketegangan berubah menjadi ketakutan murni. Mereka kini tahu bahwa setiap langkah salah bisa membawa mereka lebih dekat ke kematian. Hening menyelimuti setelah jeritan Citra menghilang. Ayu terisak, mencoba menahan tangis, sementara Seno dan Raka memandang ke arah kabut yang menelan teman mereka. Ini semua salahku, bisik Raka. Kalau saja aku nggak ngajak kalian lewat jalur ini. Diam, bentak Bima, mencoba mengontrol situasi. Kita nggak punya waktu buat saling menyalahkan. Fokus cari jalan keluar. Namun, setiap kali mereka bergerak, kabut terasa semakin menutup rapat, membuat jalur di depan seperti ilusi. Langkah mereka terasa berat, dan suara-suara dari pasar semakin menggema di telinga mereka. Dengar itu, bisik Ayu, matanya melirik ke kanan dan kiri. Mereka berhenti sejenak. Kali ini, suara yang terdengar lebih jelas. Ada tawa kecil, seperti anak kecil yang bermain. Tawa itu bercampur dengan bisikan-bisikan yang tidak mereka mengerti. Jangan dengarkan, bisik Gilang. Semakin kalian fokus, semakin kalian ditarik ke dalam. Namun, rasa penasaran tak bisa dihindari. Bima, yang berjalan paling depan, tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, matanya menatap ke arah sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bima, ada apa? Tanya Seno. Bima menunjuk ke depan. Itu, Citra. Dia ada di sana. Semua menoleh, tetapi yang mereka lihat hanyalah bayangan kabut. Seno memegang bahu Bima dengan kuat. Itu bukan Citra. Jangan percaya. Namun, Bima melepaskan diri. Aku tahu itu dia. Kita nggak bisa ninggalin dia begitu saja. Tanpa mendengarkan peringatan teman-temannya, Bima berjalan mendekati bayangan itu. Langkahnya cepat, seperti orang yang terhipnosis. Ayu berteriak, Bima, jangan.
Gilang mencoba menghentikannya, tetapi terlambat. Ketika Bima mencapai bayangan itu, dia mendadak terhenti, tubuhnya membeku di tempat. Perlahan, bayangan kabut itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Wajahnya menyerupai Citra, tetapi dengan senyum lebar yang tidak manusiawi, matanya kosong seperti lubang hitam. "Bima! Lari!" teriak Seno. Namun, sebelum Bima sempat bereaksi, bayangan itu menyeretnya ke dalam kabut. Suara jeritannya menggema, lalu lenyap dalam hitungan detik. Ayu terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. "Kita akan mati di sini. Kita semua akan mati." Gilang berdiri dengan wajah muram. "Kalian masih punya waktu, tapi tidak banyak." Setelah kepergian Bima, suasana semakin mencekam. Ayu hampir tidak bisa berdiri karena tubuhnya gemetar hebat, sementara Seno dan Raka mulai kehilangan harapan. Gilang, yang berdiri sedikit menjauh, tampak termenung. "Jadi itu rencanamu?" Seno menatap tajam ke arah Gilang. "Membuat kami panik sampai akhirnya menyerah." "Aku tidak membuat kalian panik," balas Gilang datar. "Aku hanya memberitahu kebenaran. Aku tahu ini sulit. Tapi satu-satunya jalan keluar adalah mengikuti aturan pasar setan. Seseorang harus tinggal." "Dan siapa yang kamu pikir pantas tinggal?" tanya Raka sinis. "Kamu? Atau mungkin salah satu dari kami?" Gilang menunduk, seolah mengingat sesuatu yang menyakitkan. 10 tahun lalu, kelompokku berdebat seperti kalian. Mereka saling menyalahkan, sampai akhirnya semuanya terlambat. Tidak ada yang membuat keputusan, jadi kami semua mati. Dan aku, dia berhenti, suaranya bergetar. "Aku terpilih oleh tempat ini untuk tetap tinggal." "Aku nggak peduli," teriak Ayu. "Aku nggak mau mati di sini, dan aku nggak akan ninggalin siapapun." "Kamu pikir ini pilihan yang mudah?" balas Gilang dengan nada tajam. "Setiap detik yang kalian habiskan di sini, pasar ini semakin kuat. Fajar akan datang, dan kalau kalian tidak bertindak, semua akan berakhir sama seperti 10 tahun lalu." Seno memegang kepala dengan kedua tangannya. "Kita bahkan gak tahu apa yang harus kita lakukan. Siapa yang akan kita korbankan? Ini gila." "Kalau begitu, aku saja," kata Gilang tiba-tiba. Mereka semua terdiam. Ayu menatap Gilang dengan mata berkaca-kaca. "Apa maksudmu?" "Aku sudah terjebak di sini terlalu lama," jawab Gilang. "Kalau aku bisa menukar jiwa dengan salah satu dari kalian, kalian semua bisa pergi. Aku sudah cukup lama membayar dosaku di tempat ini." "Apa itu mungkin?" tanya Raka dengan ragu. Gilang mengangguk pelan. "Tapi hanya jika kalian benar-benar siap meninggalkan aku. Kalau kalian ragu, tempat ini tidak akan menerima." Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Tawaran Gilang terdengar seperti satu-satunya jalan, tetapi rasa bersalah dan keraguan menguasai hati mereka. Suara gemuruh samar mulai terdengar dari arah pasar, seperti lonceng besar yang dipukul perlahan. Kabut semakin tebal, dan langit berwarna merah darah kini mulai berkilauan dengan cahaya aneh. Waktu mereka hampir habis. "Apa yang harus kita lakukan?" Ayu bertanya dengan suara bergetar. Matanya menatap Seno dan Raka, mencari jawaban. Namun, keduanya hanya diam, terlalu bingung untuk berkata-kata. Gilang maju selangkah, menatap mereka dengan mata yang penuh kelelahan. "Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Kalau kalian setuju, aku bisa menuntun kalian keluar. Tapi kalian harus membuat keputusan sekarang." "Aku nggak bisa." Ayu terisak, memeluk lututnya. "Aku nggak bisa ninggalin siapapun, termasuk kamu, Gilang." "Kita nggak punya pilihan lain," balas Seno, suaranya pelan tapi tegas. "Kalau Gilang rela, kita harus menghormati keputusannya." Raka tampak gusar. "Apa kamu yakin ini bukan jebakan? Bagaimana kalau semua ini cuma permainan mereka? Bagaimana kalau kita tetap mati meski Gilang tinggal?" Gilang menatap Raka tajam. "Aku tidak memintamu percaya. Tapi aku tahu, kalau kalian tidak keluar sekarang, kalian tidak akan pernah keluar." Lalu, dari arah pasar, sosok tinggi besar mendekat. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi tubuhnya lebih besar, dengan mata merah menyala dan senyum lebar yang menyeramkan. Dia berhenti beberapa meter dari mereka, memandang dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Waktumu habis," kata sosok itu dengan suara menggema. "Buat keputusanmu sekarang, atau semuanya akan milikku." Ayu mulai menangis lebih keras,
sementara Seno menatap Gilang dengan tatapan penuh rasa bersalah. Kamu yakin? Gilang mengangguk tanpa ragu. Aku sudah siap. Pergilah. Jangan sia-siakan hidup kalian. Sosok besar itu mendekat, menatap Gilang dengan senyum yang lebih lebar. Kamu memilih menjadi gantinya. Iya, jawab Gilang mantap. Sosok itu mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba berhembus. Kabut di sekitar mereka berputar seperti badai, dan suara dari pasar semakin keras, seperti perayaan kemenangan. Pergilah sekarang, kata Gilang. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah kekacauan. Sebuah jalan terbuka di tengah kabut, memperlihatkan puncak gunung di kejauhan. Itu adalah jalan keluar mereka. Tanpa berpikir panjang, Seno menarik tangan Ayu dan Raka, memaksa mereka berlari menuju jalan itu. Ayu terus menoleh ke belakang, melihat Gilang berdiri tegak di depan sosok besar itu, sebelum akhirnya kabut menutup pandangan mereka sepenuhnya. Ketiganya berlari tanpa henti, melewati jalan sempit yang terbentuk di tengah kabut. Langit merah di atas mereka mulai berubah, perlahan memudar menjadi warna biru gelap seperti malam biasa. Cepat! Jangan berhenti, teriak Seno, meski napasnya tersengal-sengal. Ayu hampir terjatuh beberapa kali, tetapi Raka terus memegangi tangannya. Suara dari pasar setan mulai mereda, berganti dengan gemerisik dedaunan dan angin gunung yang dingin. Setelah berlari selama beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka. Kabut menghilang sepenuhnya, dan mereka mendapati diri mereka berdiri di dekat sebuah tugu kecil dengan tulisan, Puncak Gunung Lawu. Kita berhasil? Tanya Ayu, matanya penuh air mata. Seno menatap sekeliling dengan wajah bingung. Aku nggak tahu, tapi kita keluar. Raka duduk di tanah, mengatur napas. Tapi Gilang, dia benar-benar tinggal. Mereka semua terdiam, perasaan lega bercampur duka menyelimuti hati mereka. Gilang telah mengorbankan dirinya agar mereka bisa selamat, dan meskipun mereka bebas, rasa bersalah tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, saat mereka hendak beristirahat, sesuatu yang aneh terjadi. Angin dingin bertiup kencang, dan suara pelan terdengar dari arah tugu. Pergilah, hidup kalian adalah hadiahku. Suara itu adalah suara Gilang. Ayu terisak mendengar kata-kata terakhirnya, sementara Raka dan Seno hanya menunduk, merasakan beratnya kenyataan. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka mulai menuruni jalur pendakian dengan hati-hati. Udara dingin dan sunyi terasa berbeda, seolah-olah gunung itu sendiri tengah mengawasi mereka. Seno memimpin di depan, sementara Ayu berjalan di tengah, masih sesekali terisak. Raka, yang berjalan paling belakang, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Seno, panggil Raka tiba-tiba. Apa menurutmu kita benar-benar selamat? Seno tidak langsung menjawab. Dia hanya terus berjalan sambil menunduk, pikirannya masih terjebak pada apa yang baru saja terjadi. Seno. Raka menaikkan suaranya. Aku serius. Kalau benar kita selamat, kenapa semuanya terasa salah? Ayu, yang mendengar pembicaraan itu, mulai cemas. Maksudmu apa, Raka? Kalian gak lihat? Sejak kita keluar dari pasar setan, semuanya terlalu tenang. Bahkan burung pun gak ada. Dan suara Gilang tadi, itu, Raka menghentikan langkahnya, menelan ludah. Itu bukan perpisahan biasa. Sudahlah, Rak. Seno berbalik, suaranya keras. Apa kamu ingin kita kembali ke sana? Kamu mau mempertanyakan segalanya sekarang, setelah apa yang sudah kita lewati? Namun, sebelum Raka bisa menjawab, sesuatu di tanah menarik perhatian mereka. Tepat di tengah jalur yang mereka lewati, ada sebuah kain lusuh berwarna coklat, dengan noda darah kering yang hampir tidak terlihat. Ayu mengambilnya dengan hati-hati, lalu membuka lipatan kain itu. Dia langsung terdiam, wajahnya pucat. Itu milik Gilang, bisiknya. Aku ingat, dia selalu membawa kain ini setiap mendaki. Mereka bertiga saling bertatapan, ketakutan mulai merayapi hati mereka. Bagaimana mungkin kain milik Gilang ada di sini, jauh dari pasar setan? Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, tidak ada siapapun. Tapi langkah itu semakin mendekat, gemanya menghantui keheningan. Kita harus pergi sekarang, kata Seno, suaranya rendah namun tegas. Tanpa membuang waktu, mereka mempercepat langkah, rasa takut menghantui setiap gerakan mereka. Langkah berat itu tetap mengikuti, semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka.
Namun, mereka tahu satu hal dengan pasti, apapun yang terjadi, mereka belum sepenuhnya bebas. Mereka terus berlari, semakin dalam ke jalur pendakian. Langit yang tadi biru perlahan berubah menjadi kelabu, dan udara di sekeliling mereka menjadi lebih dingin, hampir membekukan. Langkah berat yang mengikuti mereka semakin dekat, tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa selain kabut tipis yang mulai melingkupi jalur. "Seno, kemana kita harus pergi?" Ayu berteriak, suaranya pecah oleh ketakutan. "Terus saja ke bawah. Jalur ini pasti membawa kita ke pos pendakian," jawab Seno, meski dia sendiri tidak yakin. Namun, jalan yang mereka lalui terasa aneh. Jalur itu seharusnya sudah familiar, tetapi setiap belokan terasa asing, seolah-olah mereka sedang berjalan dalam lingkaran. Rasa panik mulai merasuki mereka. "Apa mungkin kita masih di sana?" bisik Raka. Suaranya hampir tidak terdengar. Ayu berhenti tiba-tiba, tubuhnya gemetar. "Tidak, jangan bilang kita belum keluar. Jangan bilang semua ini sia-sia." Seno menghampiri Ayu, memegang bahunya erat. "Dengar, kita nggak bisa berhenti sekarang. Kalau kita menyerah, kita benar-benar tidak akan keluar dari sini." Namun, sebelum Seno bisa melanjutkan, suara tawa pelan terdengar dari kabut di depan mereka. Suara itu seperti gema, melengking dan aneh, membuat darah mereka membeku. Dari balik kabut, muncul sosok yang tidak asing, Gilang. "Tunggu, itu Gilang." Ayu hampir pingsan melihatnya. Tetapi sosok itu tidak sama seperti sebelumnya. Kulitnya lebih pucat, dan matanya hitam sepenuhnya. Senyumnya lebar, hampir menyentuh telinganya. Dia berdiri tanpa bergerak, hanya menatap mereka dengan dingin. "Kalian pikir bisa keluar?" Suaranya menggema, bercampur dengan suara-suara lain. Tidak ada yang benar-benar keluar dari pasar setan. Raka mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Tapi kamu bilang kita bisa pergi. Kamu bilang kalau kita menukar jiwa, kita bisa bebas." Gilang atau apapun itu tertawa. "Jiwa sudah ditukar. Memang, tapi bukan untuk kebebasan kalian. Sekarang kalian bagian dari tempat ini." Seketika, kabut semakin tebal, menelan mereka sepenuhnya. Jalan yang tadinya terlihat jelas berubah menjadi gelap gulita, dan suara-suara dari pasar kembali terdengar, lebih keras dan menakutkan dari sebelumnya. Ayu berteriak, tetapi suaranya menghilang dalam kekacauan. Seno dan Raka mencoba saling memanggil, tetapi tubuh mereka terasa ditarik ke arah yang berbeda. Saat semuanya terasa lenyap, satu kalimat terakhir terdengar di telinga mereka. "Pasar setan tidak pernah melepaskan siapapun." Pagi itu, tim SAR menemukan tenda mereka di lereng Gunung Lawu. Tidak ada tanda-tanda mereka, kecuali jejak langkah yang mengarah ke jalur yang tidak ada di peta. Salah satu pendaki SAR menemukan kain lusuh berwarna coklat, dengan noda darah kering, tergeletak di tanah. Demikian cerita tentang sekelompok pendaki yang tersesat di pasar setan, menghadapi ujian yang mengguncang keyakinan dan keberanian mereka. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya kewaspadaan, persiapan, dan saling menjaga dalam menghadapi tantangan hidup, terutama saat berada di lingkungan yang tidak kita kuasai. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita bahwa keputusan yang kita ambil, terutama dalam keadaan sulit, dapat berdampak besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Pesan moralnya adalah untuk selalu menghormati alam, tidak menganggap enteng aturan yang berlaku, serta menjaga keharmonisan dalam tim. Jangan pernah menyerah pada rasa takut, tetapi tetaplah waspada dan berpikir jernih, karena keputusasaan hanya akan membawa kita pada kehancuran.